Bagi pencinta sejarah Cirebon, tentu tidak asing lagi dengan nama Ki Gedeng Tapa. Dari mulai Syekh Kuro hingga Raden Walang Sungsang, tokoh ini selalu muncul sebagai bagian dari kisah sejarah para tokoh tadi. Lalu siapa sebenarnya Ki Gedeng Tapa ini? Anda sedang bergabung dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Simak kisahnya. Salam Meduluran. Menurut carita Purwaka Caruban Nagari, Ki Gedeng Tapa atau yang mempunyai nama lain Ki Gedeng Jumajan Jati adalah raja di Singapura, yaitu salah satu kerajaan bawahan kerajaan Pajajaran atau Galuh. Tokoh ini juga dikisahkan sebagai mertua dari Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Secara silsilah, Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati adalah putra dari Ki Gedeng Kasmaya yang di zamannya menjadi penguasa di Cirebon Girang. Sebetulnya, Ki Gedeng Tapa adalah orang yang mulanya akan didaulat menjadi raja atau penguasa di Cirebon Girang, menggantikan kedudukan ayahnya Ki Gedeng Kasmaya. Akan tetapi, adik Ki Gedeng Kasmaya yang bernama Ki Gedeng Surawijaya Sakti yang kala itu menjadi raja di Singapura wafat. Dan sebelum wafat, yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan, sehingga diputuskan bahwa yang melanjutkan tahta di Singapura adalah keponakannya, yaitu Ki Gedeng Tapa. Negeri Singapura, negeri yang diperintah oleh Ki Gedeng Tapa di zamannya terbilang ramai. Selain mempunyai pelabuhan dan kota pelabuhan yang disebut Pasampangan Jati, negeri ini juga biasa didatangi oleh banyak pedagang asing, baik dari Cina, Arab, India, Persia, Jawa, dan lain sebagainya. Sebagai negeri pelabuhan, rakyat Singapura dan termasuk rajanya sangat terbuka sekali dengan hal-hal yang baru datang, termasuk terbuka pada agama baru yang dibawa oleh para pedagang maupun mubalik Islam dari beberapa negara. Di zaman Ki Gedeng Tapa, Singapura mengizinkan seorang ulama yang bernama Syekh Nurjati untuk membuka pesantren di Giri Amparan Jati, yaitu suatu gunung kecil yang letaknya tidak terlampau jauh dari kota Pasampangan Jati. Sebelum kedatangan Syekh Nurjati, Singapura juga mengizinkan Syekh Kuro berdakwah di Singapura. Namun kala itu, Syekh Kuro memutuskan mengajarkan Islam di Karawang. Seringnya Ki Gedeng Tapa berinteraksi dengan orang-orang Islam membuatnya tertarik pada agama Islam, sehingga beliau pun akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dengan demikian, beliau merupakan penguasa di kerajaan bawahan Pajajaran yang mula-mula memeluk agama Islam. Sebab pada waktu itu belum ada raja bawahan kerajaan Pajajaran yang memeluk agama Islam. Ki Gedeng Tapa dikisahkan hanya memiliki satu orang anak, yaitu Nyai Subang Larang atau Subang Karancang. Sebagai anak satu-satunya, Ki Gedeng Tapa yang seorang mu'alaf betul-betul memperhatikan pendidikan agama putrinya. Selain dikirim agar belajar agama Islam kepada Syekh Nurjati, Subang Larang juga dikirim oleh bapaknya untuk belajar agama Islam kepada Syekh Kuro di Karawang. Sadar tidak memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan tahtanya sebagai raja di Singapura, Ki Gedeng Tapa tidak mau sembarangan mencari seorang menantu. Beliau pun memutuskan untuk mencari seorang menantu dengan jalan sayembara. Pesertanya bukan orang sembarangan, tapi mereka yang menjadi raja-raja bawahan di seluruh wilayah Pajajaran, ataupun para pangeran dan anak pembesar di wilayah kerajaan Pajajaran. Singkat cerita, para pangeran dan raja-raja bawahan kerajaan Pajajaran banyak yang mengikuti sayembara. Akan tetapi, dari sekian banyak peserta yang mengikuti, rupanya yang menjadi pemenang dalam sayembara itu adalah Raden Pamanah Rasa, yaitu Raja Sindangkasih
yang juga merupakan putra dari Prabu Dewaniskala, Raja Pajajaran yang bertahta di Galuh. Kelak, selepas dinobatkan menjadi raja di Sindangkasih dengan gelar Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa juga nantinya didaulat menjadi Raja Pajajaran yang bertahta di Pakuan, Bogor. Dari perkawanannya dengan Subang Larang, Prabu Siliwangi memperoleh 3 orang keturunan, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Hingga menjelang kewafatannya, Ki Gedeng Tapa betul-betul tidak mempunyai seorang putra. Sementara di sisi lain, putrinya Subang Larang wafat mendahului. Meskipun demikian, Ki Gedeng Tapa merasa beruntung karena 2 anak putrinya, yaitu Walang Sungsang dan Rara Santang, memilih tinggal di Singapura bersama dirinya. Semenjak wafatnya Subang Larang, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang meninggalkan istana. Keduanya menuju Singapura tinggal bersama kakeknya sambil menuntut ilmu di Gunung Jati kepada Syekh Nurjati. Ketika waktunya tiba, Ki Gedeng Tapa yang tidak memiliki keturunan akhirnya memutuskan untuk membagi-bagikan warisan kekayaan Singapura kepada saudara dan cucunya. Dan sebagai cucu tertua, Pangeran Walang Sungsang mendapatkan bagian waris yang paling besar dan sekaligus juga mewarisi kekuasaan di Singapura. Meskipun mendapatkan warisan dan hak untuk menjadi penguasa di Singapura, Pangeran Walang Sungsang lebih memilih membangun negeri baru. Dan negeri baru yang dibangun oleh Pangeran Walang Sungsang itu kelak dikenal dengan nama Cirebon. Oleh Pangeran Walang Sungsang, wilayah Singapura digabungkan dengan Cirebon, dan berbekal kekayaan yang dimilikinya, Pangeran Walang Sungsang membangun keraton dan angkatan perang di Cirebon. Usaha Pangeran Walang Sungsang dalam membangun nagari baru pengganti Singapura didukung oleh ayahnya, yakni Prabu Siliwangi. Bahkan, selepas berhasil mendirikan negeri baru, ayahnya memberikan anugerah gelar Sri Mangana Caruban atau Cirebon, yang maksudnya penguasa negeri otonom dan panglima bersenjata Cirebon. Adapun mengenai kerajaan Singapura Cirebon sendiri, dikisahkan sebagai berikut. Pada abad ke-15, di wilayah yang kini disebut Cirebon, ada beberapa kerajaan kecil bawahan Pajajaran. Salah satunya adalah kerajaan Singapura. Menurut Atja tahun 1983, Singapura mencapai masa kejayaan sekitar tahun 1415 sebagai kota bandar jalur sutra pesisir utara Pulau Jawa, dengan desa Pasambangan dan pelabuhan Muara Jati sebagai pusatnya. Ki Gedeng Tapa menjadi Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dengan gelar Ki Gedeng Jumanjati. Selanjutnya, pasar desa Pasambangan menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Barat, dikenal dengan sebutan Pusar Bumi. Diceritakan pula, terdapat mercusuar di Gunung Amparan Jati, yang pada malam hari, cahayanya bersinar terang terlihat dari kejauhan menandai pantai Muara Jati. Mercusuar tersebut didirikan oleh angkatan bersenjata Cina yang tidak terhitung banyaknya, di bawah Panglima Besar Wah Heng Ping dan Laksamana Teho atau Laksamana Cheng Ho. Di antara kerajaan kecil atau nagari yang ada di wilayah Pajajaran, menurut CPC adalah Nagari Surantaka, Nagari Singapura, Nagari Japura, Nagari Wanagiri, Nagari Raja Galuh, dan Nagari Talagamanggung. Nagari-nagari yang terletak di wilayah pesisir utara Cirebon seperti Nagari Surantaka, Nagari Singapura, dan Nagari Japura lebih terekspos keberadaannya karena mempunyai peran dan sumbangsi yang besar dalam masa awal pembentukan wilayah kerajaan Islam di Cirebon. Demikian kisah mengenai Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar dari Muara Jati. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.